Seorang pria bernama Hanzawa terlihat sedang diinterview untuk lowongan kerja. Dia berkata pada HRD di sana, dia ingin sekali masuk ke Bank Tokyo ini karena dia ingin membalas budi. Dulu, orang tuanya punya pabrik, dan Bank Tokyo lah yang membantu pinjaman uang sehingga pabriknya bisa terus berjalan. Selain dirinya, ternyata ada ratusan orang lain yang menunggu di interview, berharap diterima dan mendapat pekerjaan. Ia pun diterima di kantor cabang di Osaka, dan kali ini terlihat sedang menghadiri upacara penerimaan pegawai baru di bank tersebut. Scene beralih, Hanzawa terlihat sedang dimarahi oleh atasannya karena dianggap menghilangkan uang 50 miliar karena kesalahannya. Dia bahkan disuruh berlutut dan memohon maaf. Tapi Hanzawa tak terima dan berkata, walaupun ini bukan salahku, tapi aku akan mengembalikan uang 50 miliar tersebut. Awal dari tragedi 50 miliar itu adalah ketika Hanzawa menemui sebuah pabrik skrup yang meminta pinjaman pada Bank Tokyo. Hanzawa melihat kondisi pabrik itu dan kualitas barang yang dihasilkan terlihat bagus. Pemilik pabrik ingin meminjam uang 3 miliar untuk pabriknya itu. Hanzawa pun berkata akan berusaha membantu mengapprove pinjaman tersebut hingga cair. Si pemilik pabrik pun sangat berterima kasih pada Hanzawa. Lalu diadakanlah rapat, siapa saja yang berhak mendapat pinjaman. Hanzawa pun berusaha meloloskan pabrik yang kemarin ia temui. Namun rekan Hanzawa berkata, kita ingin fokus memberi pinjaman dengan target 1 triliun dan saat ini masih kurang 50 miliar lagi. Memberi pinjaman hanya 3 miliar tidak akan ada artinya. Lalu atasan mereka bernama Asano berkata saat ini ada sebuah perusahaan besi bernama Osaka Steel ingin meminjam uang 50 miliar. Jika itu bisa disetujui, maka target akan tercapai dan kantor cabang kita akan mendapat penghargaan. Asano menunjuk seorang pegawai baru bernama Nakanishi. Hanzawa keberatan karena Nakanishi baru 2 tahun bekerja. Asano berkata, Hanzawa, kalau begitu kau jadi penanggung jawabnya. Perintah Asano sebagai atasan tak bisa mereka tolak. Mereka berdua pun kini mendatangi pabrik Osaka Steel. Terlihat pabrik itu sudah tua. Ketika mereka menunggu di dalam, mereka tak dipedulikan dan harus menunggu hampir setengah jam untuk bertemu dengan pemilik pabrik. Namun akhirnya mereka bisa bertemu dengan si pemilik pabrik bernama Higashida. Sikap Higashida ini sangat arogan dan berkata, sebenarnya sudah ada bank lain yang ingin meminjamkan uangnya padaku, tapi kalian tampak memaksa sekali. Hanzawa berkata, aku ingin melakukan inspeksi pabrik dulu. Tapi Higashida menolak. Kalau kau tak percaya ya sudah, biar aku memilih bank sebelah saja, ujarnya. Kembali ke kantor, Hanzawa menghadap Asano dan berkata Osaka Steel terlihat mencurigakan. Dia ingin meminta waktu untuk memeriksa kondisi sebenarnya dari Osaka Steel. Tapi Asano menolak dan berkata kita tidak punya waktu lagi. Kita harus meminjamkan uang 50 miliar pada Osaka Steel demi mencapai target. Asano bahkan menyuruh Nakanishi untuk membuat dokumen pengajuan untuk besok. Semuanya terlalu terburu-buru, tapi Asano tetap keras kepala. Malam harinya, Hanzawa menelpon istrinya dan berkata kalau malam itu dia tak bisa pulang karena besok pagi harus mengurus peminjaman pada Osaka Steel. Malam itu Nakanishi membuat dokumen pengajuan pinjaman hingga pagi menjelang. Paginya, Hanzawa memeriksa dokumennya dan beberapa ada yang kurang tepat. Ia pun menyimpannya di atas laptopnya untuk nanti ia revisi. Dia kemudian rapat bersama pegawai lain. Namun ketika kembali ke mejanya, dokumen di atas laptopnya hilang. Ternyata dokumen itu sudah diambil Asano. Dan gawatnya, Asano sudah memberikan dokumen itu pada bank pusat agar peminjaman bisa segera cair. Asano bahkan memberikan pinjaman itu tanpa jaminan apapun. Hanzawa sudah tak tahan dengan sikap Asano yang terburu-buru itu. Tapi Asano balik berkata, ini semua demi kantor kita, agar menjadi bank cabang terbaik di Osaka. Kalau terjadi apa-apa, aku yang bertanggung jawab, ucap Asano. Hanzawa pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Malam harinya, Hanzawa bersama seorang sahabatnya yang juga pegawai bank, bermain kendo untuk melepaskan penatnya. Hanzawa pun pulang ke rumah dan mengobrol dengan istrinya bernama Hana. Beberapa waktu berlalu, akhirnya pinjaman 50 miliar pada Osaka Steel disetujui. Kantor cabang mereka pun mendapat penghargaan karena memenuhi target peminjaman 1 triliun. Asano sebagai manajer kantor diberi penghargaan oleh presiden direkturnya langsung. Sepulang kerja, Hanzawa dan kedua sahabatnya, Kondo dan Tomari, mengobrol tentang pekerjaan mereka sebagai pegawai bank. Tomari bercerita dia mendapat info ada beberapa pegawai bank yang dipindahkan ke cabang lain karena performa mereka buruk. Gaji mereka dipotong dan lingkungan pekerjaan mereka jauh lebih buruk. Tomari berkata, kita sebagai pegawai bank harus waspada jangan sampai kita terjerumus ke sana. Lalu suatu hari, Hanzawa mendapat laporan kalau Osaka Steel merugi minus 10 miliar dalam bisnisnya, bahkan akan bangkrut. Jika itu terjadi, bisa-bisa Osaka Steel tak akan bisa membayar cicilan dan uang 50 miliar tak akan bisa kembali. Osaka Steel diduga melakukan window dressing. Window dressing adalah sebuah manipulasi data keuangan agar perusahaan terlihat baik-baik saja supaya bisa mendapat pinjaman dari bank. Padahal sebenarnya performa perusahaan jauh di bawah data manipulasi tersebut. Hanzawa pun segera mendatangi Osaka Steel dan bertemu dengan Higashida.
Tapi Higashida berkata pada Hanzawa, dari awal kan pihakmu yang memaksa untuk meminjamkan uangnya padaku. Bisnisku sekarang merugi, jadi aku tak bisa bayar cicilan, apalagi mengembalikan uang 50 miliar itu. Dan salah pihakmu juga, kalian tak bisa melihat data keuangan kami, main pinjamkan saja. Lalu, akhirnya hingga pada suatu hari, Osaka Steel resmi bangkrut dan Higashida pun menghilang. Hanzawa pun menghadap Asano dan memberitahu hal ini. Kenapa kau tak memeriksanya dulu kalau Osaka Steel melakukan window dressing? Tanya wakil Asano pada Hanzawa. Hanzawa terkejut, bukankah Asano yang memerintahkan untuk segera menyetujui pinjaman itu? Jadi kau menyalahkan Asano? Kau harusnya berlutut pada Asano atas kesalahanmu. Hanzawa melawan dan menolak berlutut. Asano, bukankah kau yang akan bertanggung jawab? Sudah, sela Asano. Ini bukan waktunya saling menyalahkan. Baiklah, ucap Hanzawa. Prioritas kita adalah mengambil kembali uang 50 miliar itu dari Higashida. Asano berkata, kalau kau yakin kau bisa melakukannya, lakukanlah. Kalau tidak, kau tahu apa akibatnya. Hanzawa pun pulang ke rumahnya dan bercerita pada Hana, istrinya. Hana berkata, kenapa jadi kamu yang harus bertanggung jawab? Harusnya Asano lah yang disalahkan. Tapi kehidupan di kantor memang seperti itu, jelas Hanzawa. Jika atasan yang salah, yang terkena getahnya adalah bawahannya. Esoknya Hanzawa makan siang dengan sahabatnya Tomari. Tomari berkata, kemarin aku melihat Asano mengunjungi kantor cabang pusat membicarakan Osaka Steel. Sepertinya Asano akan mengkambing hitamkanmu. Jika itu terjadi, kau bisa dipindahkan ke kantor kecil yang lokasinya entah di mana. Hanzawa, kau harus mengambil lagi uang 50 miliar itu bagaimanapun caranya, ujar Tomari mengingatkan. Sementara itu di kantor pusat, Asano menemui atasannya, seorang direktur eksekutif. Asano berkata, kesalahan 50 miliar untuk Osaka Steel adalah sepenuhnya tanggung jawab Hanzawa. Dan aku akan pastikan Hanzawa akan aku singkirkan, ujarnya pada direktur itu. Malam harinya, Asano baru saja pulang dari kantor. Dia tiba-tiba dihadang oleh Hanzawa yang sudah menunggunya. Tanpa basa-basi, Hanzawa bertanya, menurut Anda, siapa yang salah di kasus pinjaman 50 miliar ini? Apakah aku dijadikan sebagai buntut cicak yang kapanpun bisa dipotong dan disingkirkan? Asano berkelit, dalam kasus ini harus ada yang disalahkan. Dan aku tak mungkin disalahkan karena itu akan berdampak pada seluruh kantor cabang kita, ucap Asano. Tapi aku pastikan akan menolongmu. Jika kamu dipindahkan, aku akan berusaha mengembalikanmu ke kantor lama lagi, Asano berujar. Aku tak percaya padamu, ucap Hanzawa. Sebagaimana dulu kau pernah berkata kalau kau yang akan bertanggung jawab, tapi kenyataannya tidak. Jika aku berhasil mengembalikan uang 50 miliar itu, kau harus berlutut dan meminta maaf di hadapanku, tantang Hanzawa. Asano menatap tajam Hanzawa dan menerima tantangannya itu. Esok paginya, Hanzawa mulai mencari keberadaan Higashida yang menghilang. Dia mulai dengan mengunjungi pabrik yang bekerja sama dengan Osaka Steel. Di pabrik itu, tiba-tiba ia melihat seseorang akan mengakhiri hidupnya. Hanzawa segera menolongnya agar talinya tak menjerat lehernya. Talinya terputus, tapi Hanzawa jatuh hingga pingsan. Dalam pingsannya, dia mengingat masa lalunya lagi. Saat itu malam hari, dia mendengar ayahnya yang punya pabrik skrup sedang menenangkan para pegawai pabriknya karena mendengar kabar pabriknya akan ditutup. Kemudian datang orang bank akan menyita seluruh aset pabrik tersebut. Ayah dan ibunya memohon-mohon agar jangan disita, tapi pihak bank tak mau tahu. Lalu pada suatu hari, Hanzawa kecil memanggil ayahnya karena ada tamu. Betapa terkejutnya ia melihat ayahnya sudah menggantung tak bernyawa. Bank yang menyita semua aset ayah Hanzawa adalah Bank Tokyo, tempat dia kini bekerja. Dan ketika lulus sekolah, Hanzawa berkata pada ibunya ia akan bekerja di Bank Tokyo. Tapi bank itu adalah pembunuh ayahmu, ujar ibunya tak setuju. Maka dari itulah Bu, aku harus bekerja di sana, ucap Hanzawa penuh keyakinan. Hanzawa tersadar dari pingsannya. Orang yang tadi ternyata adalah pemilik pabrik yang kini sudah bangkrut. Hanzawa pun berkata, kita punya musuh yang sama. Tolong bantu aku menemukan Higashida ini. Aku pastikan dia akan mendapatkan rasa sakit karena telah menipu kita. Tapi orang ini yang bernama Takeshita tak mau berurusan lagi dengan Higashida. Hanzawa pun hanya bisa memberikan kartu namanya. Jika kau berubah pikiran, hubungi aku, ucap Hanzawa. Esok harinya, Hanzawa dikejutkan dengan kedatangan pihak pajak. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan mereka sesuka hatinya meminta data bank dengan dalih untuk menginvestigasi suatu kasus. Hanzawa mengira mereka sudah tahu ada kasus Osaka Steel. Mereka pun mulai memeriksa semua data yang ada. Pihak pajak kemudian meminta mesin fotokopi untuk mereka gunakan. Tiba-tiba Hanzawa punya ide. Ia pun kini mendorong mesin fotokopi ke ruangan mereka. Setelah beberapa lama mereka selesai dan pulang. Hanzawa pun membuka mesin fotokopi yang tadi dipakai, yang ternyata sudah ia sambungkan dengan harddisk eksternal. Ia pun memeriksa harddisk itu, lalu terlihatlah data apa saja yang pihak pajak periksa. Ternyata mereka memeriksa data Osaka Steel. Itu artinya pihak pajak ingin mengambil aset Osaka Steel juga, termasuk uang 50 miliar itu. Kini Hanzawa harus lebih cepat mendapatkan 50 miliar itu agar tidak keduluan oleh pihak pajak. Malam harinya ketika Hanzawa dan Kondo bermain kendo,
Kondo memberikan sebuah informasi penting, yaitu pemasok bahan untuk pabrik Osaka Steel. Mungkin dari sana Hanzawa bisa tahu di mana Higashida berada. Esoknya Hanzawa pun pergi ke tempat yang dimaksud. Ternyata di sana ia bertemu dengan mantan divisi keuangan dari Osaka Steel. Hanzawa pun mendesak untuk meminta buku neraca Osaka Steel untuk ia periksa. Ia pun akhirnya memberikannya setelah terus didesak Hanzawa. Hanzawa bertanya di mana Higashida sekarang. Ia pun memberitahu Higashida tinggal bersama pacarnya di sebuah apartemen di Kyoto dengan nomor unit 806. Dia pun segera bergegas ke apartemen yang dimaksud. Sampai di sana, pintu apartemen ternyata hanya bisa dimasuki oleh penghuni apartemen. Untungnya ada seorang kurir masuk, Hanzawa pun ikut menyelinap. Dia menyimpan sebuah dokumen di loker unit 806. Hanzawa pun menunggu. Jika ada orang yang membuka loker itu, berarti dialah pacar Higashida. Akhirnya ada seorang wanita berbaju merah membuka loker tersebut. Hanzawa segera menghadangnya dan bertanya, "Apa kau pacarnya Higashida?" Tepat saat itu, muncul Higashida baru keluar dari mobilnya. Hanzawa pun segera menghampirinya. "Higashida, kembalikan uang 50 miliar itu." Namun Higashida menolaknya. Bahkan dia kini mengambil stik golf dari tasnya berniat menyerang Hanzawa. Hanzawa yang sering berlatih kendo dengan mudah menjatuhkan Higashida. "Kau harus ikut denganku ke kantor sekarang," perintah Hanzawa. Namun tiba-tiba pacar Higashida muncul dan memukul Hanzawa. Mereka berdua pun kabur dengan taksi. Sebuah mobil juga mengejar Higashida. Ternyata itu dari pihak pajak yang juga sedang mengincar uang 50 miliar tersebut. Hanzawa menerima telepon, mendapat kabar kalau besok Hanzawa akan disidang oleh pihak bank terkait kasus Osaka Steel ini. Dia terlihat sangat putus asa. Sidang besok akan menentukan apakah Hanzawa bisa tetap bekerja atau mungkin dipecat. Esok harinya sidang pun digelar. Orang yang pertama di sidang adalah Nakanishi, bawahannya Hanzawa. Dua orang yang menyidang berkata, "Jawabanmu akan berpengaruh pada karirmu di sini." Sementara itu Hanzawa di luar ditemani Tomari. Tomari berpesan, "Di sidang ini jawab saja 2 kalimat, iya dan saya minta maaf. Saat ini kau harus menahan dirimu, jangan memperkeruh masalah," ucap Tomari. Hanzawa diam saja dan merenung. Akhirnya sidang Nakanishi selesai, giliran Hanzawa yang masuk ke ruangan. Di dalam, 2 orang penyidang langsung bertanya kenapa Osaka Steel dipinjamkan uang 50 miliar. Hanzawa bercerita, "Saat itu ada permintaan mendesak dan aku tak memeriksanya dengan cermat. Gara-gara kau, bank merugi 50 miliar, ujar seorang penyidang sambil tak henti-hentinya memukul meja mencoba mengintimidasi Hanzawa. Hanzawa diam sejenak lalu berkata, "Aku meminta maaf karena melakukan sebagian dari kesalahan ini. Karena sebagian lagi adalah salah dari Asano, atasanku. Dan kalian dari kantor pusat juga salah. Harusnya perlu waktu 3 hari menyetujui dokumen dari Asano. Ini kenapa langsung disetujui hari itu juga?" "Itu karena kamu maksa untuk sesegera mungkin," jawab mereka. "Jadi kami kantor cabang bisa dengan mudahnya memaksa kantor pusat? Kalau begitu apa gunanya ada kantor pusat jika baru dipaksa sedikit saja langsung setuju? Dengar, saya sedang mengejar uang 50 miliar itu untuk dikembalikan. Dan saya harap Anda semua jangan ada yang menghalangi saya." Kedua penyidang tak bisa berkata-kata mendengar Hanzawa yang melawan itu. Hanzawa pun meninggalkan ruangan dan semangatnya seperti membara. Tak lama sebuah telepon masuk, ternyata dari pemilik pabrik yang waktu itu ditolong Hanzawa, Takeshita. Dia berkata akan membantu Hanzawa sebisa yang ia mampu. Hanzawa pun kini semakin bersemangat. Hanzawa kini menemui Takeshita. Takeshita memeriksa buku neraca yang Hanzawa bawa dari divisi keuangan Osaka Steel. Terlihat ada transaksi 70 miliar terjadi antara Osaka Steel dan pabrik milik Takeshita. Padahal ia hanya menerima 50 miliar. Artinya ada 20 miliar yang hilang entah kemana. Hanzawa juga memeriksa keseluruhan buku neraca itu yang sudah ditulis sejak 3 tahun lalu. Terungkaplah fakta bahwa sepertinya Osaka Steel sengaja dibangkrutkan oleh Higashida agar ia tak perlu mengembalikan uang itu pada bank. Sementara itu, Biro Pajak juga masih mengincar Osaka Steel. Mereka mendapat data kalau Higashida punya aset senilai 5 miliar yang bisa mereka sita berupa properti di luar negeri. Ternyata kabar itu juga didapatkan oleh Hanzawa. Hanzawa tahu hal ini karena transaksi pembayaran properti itu melalui rekening Bank Tokyo tempat Hanzawa bekerja. Meskipun hanya 5 miliar, Hanzawa pun bertekad untuk menyita aset tersebut. Namun ketika dia hendak pergi untuk menyelidiki, wakil Asano membawa setumpuk berkas dan memerintahkannya untuk menyelesaikannya sekarang juga. Ternyata itu adalah strategi Asano mencoba untuk menjegal Hanzawa agar Hanzawa gagal mendapatkan kembali 50 miliar tersebut. Tak lama kemudian Hanzawa menerima kabar ada pemilik pabrik lain yang juga terkena imbas dari bangkrutnya Osaka Steel. Hanzawa pun diam-diam keluar dari kantor dan bertemu dengan orang tersebut. Dia bernama Itabashi. Ia bercerita, sejak Osaka Steel bangkrut, pabriknya juga berhenti beroperasi dan dia merasa putus asa. Hanzawa bercerita, Higashida punya properti senilai 5 miliar di luar negeri. "Kalau begitu kita harus mendapatkan resort itu," ucapnya. Hanzawa hanya terdiam mendengar ucapan Itabashi itu. Hanzawa segera menemui kantor properti tempat Higashida menanamkan asetnya. Namun ketika ditanya, pegawai di sana menolak membocorkan informasi Higashida. Ternyata pegawai itu sudah disuap oleh Higashida untuk tutup mulut.
Hanzawa pun terpaksa harus mencari jalan lain untuk mendapatkan aset properti tersebut. Esok harinya tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan biro pajak lagi. Hanzawa curiga mereka pasti sudah tahu tentang aset properti ini dan ingin melacak pemilik rekeningnya. Biro pajak meminta data rekening dengan akhiran 300 sampai 370. Di antara nomor itu, rekening 355 adalah rekening transaksi propertinya Higashida. Jelas, biro pajak mengincar data ini. Biro pajak pun kini menuju tempat penyimpanan data rekening di antara Nakanishi. Tak lama, Hanzawa bergegas lewat jalan belakang menuju tempat penyimpanan itu juga. Untungnya Hanzawa bisa lebih dulu sampai di tempat penyimpanan. Ia pun mengambil satu slip rekening Higashida yang berisi transaksi properti 5 miliar. Tak lama biro pajak juga sampai di sana. Hanzawa terlihat bersembunyi. Ia kemudian menyelinap keluar dan pergi. Biro pajak langsung marah karena ada satu data transaksi yang hilang. Mereka pun meminta transaksi yang hilang itu harus ada sebelum besok. Beralih pada Hanzawa, ia kini menemui Takeshita dan Itabashi. Itabashi berkata, "Bisakah aku melihat buku neraca milik Higashida? Siapa tahu aku bisa mendapat petunjuk." "Baiklah," ucap Hanzawa. "Kita berkumpul lagi jam 5 sore. Aku akan membawa bukunya padamu." Itabashi pun pulang naik taksi. Di dalam taksi dia ternyata menghubungi Higashida. Ternyata mereka berkomplot. Higashida mengiming-imingi properti seharga 5 miliar itu akan jadi milik Itabashi asalkan dia mau melenyapkan buku neraca Higashida. Buku itu adalah bukti kuat kalau Higashida memalsukan keuangannya dan sengaja membuat Osaka Steel bangkrut. Jika buku itu lenyap, maka Higashida akan sulit ditangkap. Jam 5 sore, Hanzawa pun membawa buku itu. Itabashi berkata akan memeriksanya di sudut ruangan. Namun tiba-tiba seorang pria berhelm muncul dan memukul Itabashi. Buku itu diambil dan dibawa kabur. Hanzawa berkata sepertinya Higashida sudah tahu kalau bukunya ada pada kita dan dia selangkah lebih maju. Malam harinya Itabashi menemui si pria berhelm tadi yang ternyata suruhannya. Dia pun mengambil buku itu untuk ia lenyapkan. Ia pun langsung membakar buku neraca itu. Tiba-tiba muncul Hanzawa. Ternyata ia sudah curiga dari awal pada Itabashi. Awal kecurigaannya adalah ketika Hanzawa bercerita ada properti milik Higashida di luar negeri. Tapi Itabashi langsung berkata itu adalah resort. Padahal Hanzawa sendiri tak tahu kalau properti itu berupa resort. Lalu Hanzawa memeriksa keluarga Itabashi. Anaknya kebetulan membuka rekening di bank tempat Hanzawa bekerja. Padahal anaknya masih sekolah. Dan ketika dicek ada uang 1 miliar atas nama Osaka Steel masuk ke rekening itu. Akhirnya Itabashi pun mengakuinya kalau dia dan Higashida bersekongkol. Tapi terlambat, ujarnya, buku neracanya sudah kubakar habis. Tapi Hanzawa memperlihatkan sebuah buku neraca lagi yang ternyata itu yang asli. Yang Itabashi bakar adalah yang palsu. Hanzawa pun mengancam, semua perbuatanmu ini bisa aku laporkan ke polisi dan seluruh keluargamu akan tahu kejahatanmu. Itabashi memohon-mohon agar perbuatannya ini jangan sampai diketahui istri dan anaknya. Ia berkata properti Higashida itu ada di Hawaii. Ia pun memberikan alamat lengkapnya pada Hanzawa. Hanzawa segera menelepon Tomari karena ia punya kenalan di departemen hukum dan mungkin bisa menyita properti di Hawaii itu. Namun di saat yang sama, biro pajak juga sudah tahu tentang properti itu berlokasi di Hawaii. Biro pajak langsung bergerak pergi ke kantor properti dan meminta data Higashida beserta propertinya untuk mereka sita. Esok paginya, Hanzawa mendapat telepon dari Tomari kalau properti itu berhasil disita oleh Bank Tokyo. Akhirnya perjuangan Hanzawa tak sia-sia. Tak hanya itu, kini Hanzawa juga mengetahui keberadaan Higashida. Ia pun segera pergi ke lokasi yang dimaksud. Hanzawa sampai di tempat itu, sebuah rumah bergaya villa. Ia pun masuk ke sana tapi ternyata tak ada siapapun. Ternyata Higashida sudah kabur. Di sana tiba-tiba Hanzawa melihat kepala biro pajak. Ia pun menghampirinya. Dia bernama Kurosaki. "Kau sangat mengganggu ya," ucap Kurosaki. "Gara-gara kau Higashida kini kabur." Hanzawa lalu mendapat telepon, ternyata dari Tomari. Ia berkata, tiba-tiba properti Higashida di Hawaii kini diambil oleh biro pajak. Kurosaki hanya tersenyum seolah tahu isi percakapan di telepon itu. Ternyata pihak biro pajak mengancam kepala departemen hukum di Bank Tokyo kalau bisnisnya bisa diambil orang pajak jika tak menyerahkan properti di Hawaii pada mereka. Dan begitulah, properti 5 miliar kini berhasil diambil biro pajak. Hanzawa merasa tertantang dan berkata, "Jika ada yang macam-macam denganku, akan kubalas 2 kali lipat." Hanzawa kini menemui Asano lagi, dan Asano kesal karena belakangan ini Hanzawa bertindak tanpa persetujuannya. Hanzawa menjawab, "Aku tak punya waktu lagi untuk segera mengembalikan uang 50 miliar itu." Asano kemudian berkata, "Jangan lupa kalau 2 hari lagi akan ada inspeksi dari pusat." Hanzawa terkejut karena inspeksi pusat seharusnya diinfokan seminggu sebelumnya. Rupanya Asano sengaja membuat inspeksi mendadak untuk membuat Hanzawa kelabakan dan akhirnya mendapat cap buruk dari kantor pusat. Hanzawa pun kini menemui Takeshita lagi dan menceritakan tentang inspeksi itu. Hanzawa ingin sebelum waktu inspeksi dia sudah bisa mendapatkan uang 50 miliar itu. Takeshita kini punya info terbaru, yaitu rumah dan apartemen yang biasa Higashida tempati. Rupanya Higashida menyewa dari 1 orang saja, yaitu bernama Komura. Hanzawa dan Takeshita pun menemuinya, dan ternyata dia sedang dirawat di rumah sakit. Ia meminta waktu untuk bertemu pada perawat, tapi perawat melarangnya.
Namun tiba-tiba Komura sendiri keluar dari kamar dan akhirnya mengizinkan Hanzawa masuk. Hanzawa pun menceritakan semuanya. Komura tertawa dan berkata, "Kau sebagai pegawai bank memang pantas mendapatkannya." Tampaknya Komura ini punya rasa benci terhadap bank, tapi Hanzawa tetap fokus pada pertanyaannya, yaitu di mana Higashida sekarang. Komura menjawab, ia tak tahu. Sudah setahun lebih ia tak bertemu dengannya. Lalu tiba-tiba seorang anak masuk dan menyapanya. Untuk sesaat Komura terlihat senang, tapi ternyata anak itu salah kamar. Komura terlihat sedih dan langsung kesal, lalu tiba-tiba menyuruh Hanzawa pergi. Hanzawa pulang ke rumahnya, membawa sekotak besar berisi dokumen-dokumen dari kantornya. Dia berkata pada Hana, istrinya, ini adalah dokumen yang tak ingin Hanzawa tunjukkan ketika inspeksi pusat nanti, karena akan memberi nilai negatif ketika diperiksa. Esok paginya, inspeksi pusat pun dimulai. Orang-orang dari kantor pusat Tokyo datang ke sana. Dipimpin oleh pria bernama Ogiso yang pernah menjadi penyidang beberapa waktu lalu. Rupanya dia punya dendam, karena waktu itu Ogiso merasa kalah dari Hanzawa. Lalu kemudian ternyata salah satu penginspeksi yang datang bersama mereka adalah Tomari. Malam sebelum hari inspeksi, Tomari sudah menelepon Hanzawa kalau dirinya akan menjadi salah satu penginspeksi. Ia pun tak bisa membantu Hanzawa kali ini karena akan berbahaya bagi mereka berdua. Para penginspeksi pun mulai memeriksa semua data perkreditan yang dilakukan Hanzawa dan para bawahannya. Hanzawa melihat semua list perusahaan yang meminjam uang pada bank. Gawatnya, yang mereka inspeksi hanyalah perusahaan dengan kinerja buruk. Ini membuat Hanzawa dan bawahannya disidang habis-habisan, diminta pertanggungjawaban mereka kenapa perusahaan-perusahaan tersebut kinerjanya buruk, padahal bank sudah menggelontorkan uang untuk mereka. Bahkan Nakanishi dimarahi ketika dia tak bisa menunjukkan buku neraca yang dimiliki oleh salah satu perusahaan, membuat Hanzawa sebagai atasannya semakin terpojok. Selesai inspeksi, Hanzawa masih harus mencari keberadaan Higashida. Ia pun kembali menemui Komura. Komura bercerita, kini dia sudah tak punya siapa-siapa. Dulu dia ditendang dari perusahaannya sendiri oleh para bawahannya karena dianggap melakukan hal ilegal. Yang memberikan info tersebut ternyata adalah orang bank yang bekerja sama dengan perusahaannya. Maka dari itu, dia kini sangat membenci bank karena telah menghancurkan hidupnya. Komura tiba-tiba batuk-batuk, lalu tak sengaja Hanzawa melihat sebuah foto keluarga, Komura bersama anak dan cucunya. Hanzawa pun keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba seorang pria menghampirinya. Ia mengenalkan diri sebagai jurnalis media, ingin bertanya tentang Bank Tokyo cabang Osaka, apa benar ditipu 50 miliar oleh Osaka Steel. Hanzawa awalnya tak berminat padanya, tapi tiba-tiba ia punya ide. Dia akan memanfaatkan media untuk mencari Higashida. Esok harinya, inspeksi pusat kembali dilakukan. Totalnya akan ada 3 hari, dan di hari kedua ini, lagi-lagi para penginspeksi mengecek kalau dokumen-dokumen yang Hanzawa dan bawahannya siapkan tidak lengkap. Hanzawa terpancing emosi dan berkata, semua perusahaan yang mendapat pinjaman dari kami 70%-nya berkinerja baik. Tapi kenapa yang diperiksa selama 2 hari ini hanya yang 30% yang buruknya saja? Padahal seharusnya para penginspeksi tak bisa tahu mana saja perusahaan yang baik atau buruk. Kecuali ada orang yang membocorkan kinerja perusahaan tersebut pada penginspeksi, ucap Hanzawa. Selesai inspeksi, Hanzawa dipanggil Asano karena tadi Hanzawa dianggap tak sopan menuduh para penginspeksi. Hanzawa berkata, kalau bukan mereka, mungkin dari kantor kita. Dan yang punya wewenang tentang info kinerja perusahaan adalah Anda, ucap Hanzawa pada Asano. Hanzawa sudah curiga kalau Asano lah yang membocorkan info itu, namun dia menahan dirinya. Malam harinya, Hanzawa lembur dan membelikan para bawahannya makanan. Anehnya, Nakanishi terlihat gugup seperti ada yang ia rahasiakan dari Hanzawa. Ia pun tiba-tiba pergi keluar. Esok harinya, hari terakhir inspeksi pusat. Hanzawa melihat Nakanishi baru saja keluar dari sebuah ruangan memegang ponselnya. Hanzawa merasa ada yang aneh dengan Nakanishi. Kemudian inspeksi pun dimulai. Para penginspeksi menanyakan sebuah perusahaan lagi yang kinerjanya buruk. Menurut Hanzawa, 3 tahun ke depan perusahaan itu akan membaik. Dia sudah rapat dengan pemilik perusahaan itu dan detailnya ada di dalam dokumen. Namun lagi-lagi detail dokumen itu tidak ada. Hanzawa kini heran karena jelas-jelas dia sendiri yang memasukkan dokumen itu, tapi kini malah hilang. Hanzawa pun dimarahi habis-habisan. Tapi tiba-tiba Hanzawa balik menyerang mereka. Hanzawa berkata, semalaman kami mencatat semua dokumen yang kami siapkan dan jelas-jelas menurut catatan dokumen itu sudah lengkap. Bahkan tak sampai situ, Hanzawa pun memfoto setiap file untuk memastikan kelengkapannya. Jika ada yang hilang, berarti kemungkinannya ada yang mengambilnya. Hanzawa pun kini meminta para penginspeksi untuk digeledah tasnya. Mereka terang saja menolak. Tapi Tomari tiba-tiba berkata, Hanzawa, kalau kau tak percaya, ini geledah saja tasku. Ayo yang lain, mari kita tunjukkan padanya kalau kita tak bersalah. Tomari ternyata bermaksud membantu Hanzawa. Para penginspeksi pun kini tak bisa berkutik dan satu persatu tasnya digeledah. Hingga tiba giliran Ogiso, Hanzawa sendiri yang menggeledah tasnya. Dan benar saja, ditemukan dokumen yang hilang. Ternyata diam-diam sebelum inspeksi dimulai, dia menyembunyikannya di tasnya. Ternyata hal itu sudah ia lakukan di hari pertama, tapi ketahuan oleh Nakanishi.
Ogiso pun lalu mengancam Nakanishi, kalau kau buka mulut, kau bisa dipecat. Dan tadi pagi Ogiso bertemu dengan Nakanishi lagi, memastikan agar Nakanishi tidak buka mulut sampai inspeksi selesai. Tapi Ogiso masih saja mengelak. Mana buktinya? Ujarnya. Bisa saja pernyataan Nakanishi hanyalah karangannya saja. Nakanishi menyalakan ponselnya. Ternyata diam-diam dia merekam pembicaraannya dengan Ogiso tadi pagi. Jelas terdengar kalau Ogiso menyembunyikan dokumennya dan juga mengancam Nakanishi. Ogiso pun tak bisa berkutik. Asano terlihat malu karena ia merasa kalah dan berkata, kita sudah saja inspeksinya. Tapi Hanzawa berkata, aku curiga kenapa ada inspeksi dadakan seperti ini di saat aku sedang mencoba mengembalikan 50 miliar. Asano hanya bisa pergi menahan kekalahannya. Beralih ke rumah sakit, Komura terlihat kedatangan tamu. Dia mengusir mereka pergi, tapi tak ia sangka mereka adalah anak dan cucunya. Komura ternyata sudah lama memutuskan kontak dengan mereka karena merasa menjadi orang yang gagal. Namun anak perempuannya dan cucunya ternyata masih menyayangi Komura sebagai keluarga. Ternyata Hanzawa beberapa waktu lalu menghubungi jurnalis yang kemarin, minta dicarikan info keluarga Komura yang masih ada. Lalu ditemukanlah anak perempuan dan cucunya itu dan diberitahu kalau Komura sedang di rumah sakit. Beralih pada Hanzawa, ia sedang minum bersama Tomari. Tomari memperlihatkan sebuah majalah berisi berita kalau Bank Tokyo ditipu 50 miliar oleh Osaka Steel. Hanzawa diam saja sambil tersenyum. Tomari langsung paham, pastilah Hanzawa yang membocorkan info ini pada media. Hanzawa pun mengeluarkan surat dari Komura. Ternyata beberapa jam lalu Komura sudah meninggal. Anaknya mendatangi Hanzawa dan memberikan surat itu padanya. Surat itu berisi terima kasih Komura karena telah membawa anak dan cucunya yang sudah lama tak ia temui. Di lembar kedua tertulis juga alamat Higashida sekarang tinggal. Ternyata strategi barter info dengan jurnalis itu berhasil. Hanzawa meminta kontak anak dan cucu Komura dibarter dengan berita Bank Tokyo yang ditipu 50 miliar. Hanzawa mendapat telepon dari Takeshita yang sedang mengecek alamat tersebut. Ternyata benar, Higashida ada di sana. Takeshita juga berkata ada seorang pria seperti pegawai bank bertemu dengan Higashida belum lama ini. Ia pun mengirimkan foto pria itu. Hanzawa terkejut, ternyata pria itu adalah Asano. Ternyata sejak awal Asano sudah bersekongkol dengan Higashida. Hanzawa kini memeriksa latar belakang Asano dan Higashida. Ternyata mereka berdua dulunya teman satu SMP, jadi mereka sudah kenal lama. Tapi fakta ini dan foto mereka berdua belum bisa menjadi bukti kalau mereka berkomplot menipu 50 miliar. Bisa saja mereka beralasan mereka hanya bertemu sebagai teman lama. Hanzawa pun kini punya ide untuk membongkar keterlibatan Asano ini. Esok harinya Asano mengadakan rapat rutin bersama dengan Hanzawa dan yang lainnya. Asano kini berkata pada Hanzawa, kau sebaiknya berhenti dulu mendapatkan klien perusahaan baru. Kinerjamu kini sudah dicap buruk oleh kantor karena kelalaianmu menghilangkan 50 miliar. Lalu tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselnya Asano. Isinya, berapa yang kau dapat dari penipuan 50 miliar bersama Higashida? Asano terkejut ketika melihat foto dirinya bersama Higashida. Pesan itu dikirim oleh orang bernama Hana. Ternyata pesan itu dikirim oleh Hanzawa untuk mulai meneror Asano. Di ruangannya, Asano menelepon Higashida dan menceritakan hal ini. Higashida pun mewanti-wanti jangan sampai hubungan mereka terbongkar. Asano curiga pesan ini dikirim Hanzawa, tapi ia tak punya buktinya. Selesai menelepon, Higashida tiba-tiba dihadang Hanzawa. Higashida terkejut, ternyata Hanzawa sudah tahu keberadaannya. Ia pun berkata, aku kini sudah menyewa pengacara dan mengklaim diriku sebagai orang yang bangkrut. Jika pihak bank terus menekanku, aku bisa balik menuntut kalian, ancamnya. Hanzawa melihat Higashida pergi. Di mobilnya sekilas ia melihat sebuah kotak tisu. Hanzawa pun curiga kotak tisu itu punya suatu lambang, kemungkinan itu adalah sebuah bank. Jika benar, maka kemungkinan uang 50 miliar itu ada di bank tersebut. Hanzawa pun meminta Takeshita untuk memeriksanya bank mana yang cocok dengan lambang tersebut. Malam harinya, Hanzawa pulang ke rumahnya. Lalu dia mendapat balasan dari pesan Asano. Isinya, kau mungkin salah paham, jika kau mengirimiku pesan lagi, aku akan lapor polisi. Tapi Hanzawa tak gentar dengan balasan tersebut. Sementara itu, di kantor pusat Bank Tokyo, para petinggi bank sedang mengadakan rapat mengenai berita yang sudah tersebar di media. Tentu saja berita tentang Bank Tokyo yang ditipu 50 miliar adalah hal besar bagi mereka. Dan nama Hanzawa kini menjadi perhatian khusus para petinggi di sana. Beralih lagi ke kantor Hanzawa, Asano kini terlihat semakin panik karena setiap hari dia menerima pesan teror terus dari orang tak dikenal. Hanzawa pun menceritakan tentang Asano dan Higashida ini pada bawahannya yang ia percaya. Salah satunya bernama Kakiuchi, tiba-tiba berkata, anggap saja saya tak pernah tahu akan hal ini. Ternyata Kakiuchi beberapa hari lalu disuruh Asano untuk menjadi kaki tangannya untuk mengawasi Hanzawa. Pulang dari kantor, Hanzawa dan rekannya membuntuti Asano. Ketika Asano keluar mobil, mereka masuk ke mobilnya. Untungnya supir pribadi Asano mengenal Hanzawa dan tak mencurigainya. Hanzawa bertanya, apakah Asano pergi ke tempat yang tak biasa akhir-akhir ini? Supirnya pun menunjukkan tempat yang Asano kunjungi beberapa bulan terakhir. Asano ternyata sering pergi ke Bank Kansai. Hanzawa pun curiga, jangan-jangan ada transaksi tersembunyi yang terjadi di Bank Kansai tersebut.
Maka Hanzawa pun kini harus mencari buku tabungan Asano dari Bank Kansai untuk melihat transaksi itu. Hanzawa curiga buku tabungannya ada di tas Asano. Lalu suatu hari, Hanzawa sedang ada di ruangan Asano. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel Asano. Pesan teror itu muncul lagi. Asano yang awalnya curiga pada Hanzawa kini melihat kalau Hanzawa sedang tak memegang ponsel. Jadi dari siapa sebenarnya pesan ini? Sebuah pesan masuk lagi, berisi kalau fotonya bersama Higashida akan dikirim ke lantai bawah dan bisa dilihat oleh para pegawai lain. Asano panik dan segera ke lantai bawah. Di saat itulah Hanzawa langsung mencari buku tabungan Asano di tasnya. Sementara Asano mencari-cari kiriman file foto itu jangan sampai dilihat oleh para pegawai. Kembali pada Hanzawa, akhirnya di sebuah novel yang sudah dilubangi, dia menemukan buku tabungan itu dan melihat ada transaksi 5 miliar dari nama Miki. Miki adalah pacar Higashida. Jadi jelas ternyata Asano mendapat suap 5 miliar dari Higashida. Sementara itu, Asano sedang kembali ke ruangannya karena pesan tadi hanyalah prank untuk Asano. Jaraknya terlalu dekat, jadi jika Hanzawa dan yang lain keluar, dia akan ketahuan. Hanzawa pun pasrah dan duduk di kursi Asano. Tapi tepat ketika Asano membuka pintu, Kakeuchi mengalihkan Asano dan berkata kalau ia ingin bicara. Hanzawa pun akhirnya bisa keluar dari ruangan Asano berkat Kakeuchi. Sementara Kakeuchi berkata pada Asano, sepertinya saya tak bisa mengkhianati Hanzawa atasan saya. Asano mengancam Kakeuchi, dia bisa melakukan apa saja padanya. Namun Kakeuchi tetap pada pendiriannya. Ia pun pamit. Hanzawa mendengar kesetiaan Kakeuchi itu, dan di lorong dia memberikan sekaleng kopi sebagai tanda terima kasih. Karena berkat Kakeuchi juga, Hanzawa berhasil mendapatkan buku tabungan Asano. Sementara di ruangannya, Asano sedang panik. Ruangannya berantakan karena dia mencari-cari buku tabungannya kini hilang, entah kemana. Malam harinya, Hanzawa dan Takeshita berdiskusi tentang buku tabungan Asano. Terlihat setelah Asano menerima suap 5 miliar, 4,8 miliarnya langsung ditransfer ke sebuah perusahaan saham. Hanzawa mengira Asano sepertinya mengalami kerugian dalam transaksi saham, makanya ia membutuhkan uang itu. Aliran uang Asano berasal dari Miki, bukan langsung dari Higashida. Itu artinya bukti ini belum kuat kalau mereka melakukan persekongkolan. Hanzawa harus mencari rekening Higashida juga untuk membuktikan aliran itu memang berasal dari Higashida menuju Asano. Takeshita kemudian memberitahu Hanzawa kalau Higashida sering berada di sebuah bar bernama Artemis bersama pacarnya. Di bar itu terlihat Higashida menerima telepon dari Asano kalau buku rekening Asano hilang. Hanzawa pun menjadi tersangka utama mereka. Higashida pun menyuruh Asano untuk segera menyingkirkan Hanzawa sebelum semuanya menjadi lebih runyam. Malam harinya, Hanzawa mengobrol dengan Tomari. Hanzawa memperlihatkan buku rekening Asano dan juga logo yang Hanzawa curigai logo dari sebuah bank tempat Higashida menyimpan uangnya. Lalu tak sengaja setetes air jatuh di logo itu. Tomari menambah bentuk di logo itu dan teringat sesuatu. Ternyata logo itu adalah logo bank di New York dan hanya nasabah yang memiliki uang 100 miliar ke atas yang bisa membuka rekening di sana. Hanzawa pun semakin yakin kalau uang 50 miliar itu masih ada di sana. Ia lalu mendapat telepon dari Takeshita memberitahu kalau ia baru saja memfoto sesuatu yang menarik. Esok harinya, pacar Higashida bernama Miki mengambil selebaran iklan sewa toko. Hanzawa dan Takeshita muncul menghadangnya. Mereka tahu Miki ini ternyata ingin punya salon nail art di toko itu dan modalnya berasal dari Higashida. Tapi Hanzawa tiba-tiba memperlihatkan sebuah foto. Terlihat Miki sedang bermesraan dengan Itabashi, pria yang dulu bekerja sama dengan Higashida. Hanzawa berkata, aku ingin buku tabungan Higashida tempat dia menyimpan semua uangnya. Tapi Miki menolaknya dan berkata, aku tak tahu di mana dia menyimpannya. Hanzawa lalu mengancam, aku akan membocorkan foto ini pada Higashida dan kau pasti tahu akibatnya. Bukan hanya modalmu untuk membuka salon akan gagal, tapi kau mungkin juga akan dibunuh Higashida. Miki menampar Hanzawa. Lakukan saja sesukamu, ujarnya. Aku bisa cari alasan untuk menghadapinya. Ia pun lalu pergi. Lalu besok malamnya ternyata Miki didatangi biro pajak. Ternyata biro pajak pun menginginkan buku tabungan Higashida agar bisa mereka sita seluruh uangnya. Kembali pada Hanzawa, ia pun pulang ke rumah disambut oleh istrinya Hana yang membawa kotak besar. Ternyata isinya adalah tas baru untuk Hanzawa. Ternyata selama seminggu ini Hana bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang demi membelikan Hanzawa tas karena tas lamanya sudah kotor dan usang. Hana berkata, ketika aku bekerja, aku jadi mengerti kalau seorang wanita bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tapi untuk membahagiakan orang lain di sekitarnya. Seketika Hanzawa teringat ketika dia mengancam Miki dan meremehkan usaha Miki untuk membuka salon kukunya, bahkan hanya memanfaatkannya untuk menangkap Higashida. Hanzawa pun kini bekerja di kantornya menyusun suatu dokumen. Kemudian dia menemui Miki lagi. Miki sebenarnya sudah tak ingin bertemu Hanzawa lagi. Tapi tiba-tiba Hanzawa berkata, aku kesini sebagai seorang pegawai bank. Miki, jika kau ingin memulai usahamu, kau bisa pinjam uang dari bank. Janganlah kau bergantung pada Higashida. Jika kau ingin serius memulai usaha, lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Aku akan membantumu. Sebagaimana kau selama ini memanfaatkan Higashida, maka kini manfaatkanlah bank untuk usahamu. Miki tersentuh ketika mendengar itu. Untuk pertama kalinya, dia kini dilihat sebagai seorang wanita yang punya masa depan, punya kekuatan sendiri untuk memulai usahanya. Miki pun berkata,
Baiklah, aku menyetujuinya. Malam itu Hanzawa pun berjalan pulang. Tiba-tiba ada yang menelepon dari Tomari. Tomari memberi kabar kalau kantor pusat besok akan memberi keputusan tentang nasib Hanzawa. Kemungkinan akan dipindahkan. Itu adalah cara halus untuk memecat seseorang, memindahkannya ke tempat yang jauh dengan pekerjaan yang tak jelas, dengan gaji lebih kecil juga. Tak lama Takeshita juga menelepon. Takeshita punya kabar buruk karena tak disangka ternyata Miki mendatangi biro pajak. Tampaknya ia justru akan bekerja sama dengan pihak pajak. Hanzawa hanya terdiam mendengar itu semua. Di kantor pajak, Kurosaki menginginkan buku tabungan Higashida. Sebagai imbalannya, bisnis Miki yaitu salon nail art tak akan disentuh oleh pihak pajak. Sementara di luar, Hanzawa dan Takeshita melihat kantor pajak dari kejauhan. Lalu tak lama kemudian terlihat sebuah mobil keluar. Miki ada di dalamnya bersama Kurosaki. Esok harinya Kurosaki dan pegawai pajak datang menggerebek kediaman Higashida. Higashida pun mengumpulkan semua buku tabungannya dan memberikannya pada Miki untuk diamankan. Miki pun berlari kabur. Higashida kemudian membukakan pintu untuk mereka. Mereka pun menggeledah semua ruangan di sana berharap mendapat buku tabungan. Namun di luar, Miki terlihat masuk ke dalam mobil Kurosaki. Ternyata itu sudah mereka rencanakan. Semua buku tabungan itu pun kini diserahkan pada Kurosaki. Sementara itu, di bank, Asano, Hanzawa, dan pegawai lainnya memulai rapat rutin pagi hari. Asano tiba-tiba berkata pada Hanzawa, "Kenapa kau masih ada di sini? Berita sudah beredar bahwa kau akan dipindahkan." Hanzawa dengan tenang menjawab, "Aku akan melakukannya kalau sudah ada surat resmi." "Kau ini mempermalukan dan merusak kredibilitas bank kita," ucap Asano. Hanzawa balik berkata, "Bukankah Anda yang membuat kredibilitas bank ini buruk?" Asano menamparnya dengan kertas, tapi Hanzawa tetap menatap Asano seolah berkata, "Aku tak takut padamu." Selesai rapat, di mejanya Hanzawa seperti menunggu sesuatu. Lalu seorang kurir datang ke kantor, ada paket untuk Hanzawa. Ia pun segera membuka paket itu, yang ternyata berisi buku tabungan Higashida dengan saldo 120 miliar. Sementara Kurosaki kini marah, ternyata buku tabungan Higashida yang dibawa Miki hanya berisi beberapa juta saja, karena buku tabungan utama sudah dikirim pada Hanzawa. Ternyata semua ini sudah direncanakan Hanzawa. Ketika itu Miki setuju untuk bekerja sama, tapi ia tak tahu di mana buku tabungannya berada. Maka Hanzawa pun punya ide menggunakan orang pajak untuk menggerebek Higashida agar buku tabungannya ia keluarkan dan diserahkan pada Miki. Akhirnya rencana Hanzawa itu berhasil. Sementara itu di kantor pusat, direktur bernama Owada menerima berkas kepindahan Hanzawa yang akan dipindahkan ke Filipina. Esok harinya, hari Minggu, Asano dan keluarganya sedang berlibur bersama. Asano tiba-tiba mendapat pesan lagi-lagi dari si peneror. Kini Hanzawa mengirimkan foto buku tabungan Asano yang berisi 5 miliar. Asano langsung panik. Hanzawa juga mengirim pesan akan melaporkan semuanya pada polisi dan memberitahu media, juga pada istri dan anak Asano. Asano kini ketakutan dan memohon agar jangan sampai keluarganya tahu. "Kalau begitu," lanjut isi pesan Hanzawa, "kau harus meminta maaf pada seorang bawahanmu dan mengakui semua kejahatanmu." Malam harinya giliran Higashida yang akan Hanzawa hajar. Dia masuk ke dalam bar yang biasa Higashida masuki. Higashida mengejek mereka berdua, berkata kalau harga di sini mahal-mahal, takutnya kalian tak sanggup bayar. "Tak apa," jawab mereka. "Hari ini kami sedang merayakan sesuatu, yaitu merayakan kebangkrutanmu karena semua uangmu di Bank New York sudah disita bank." Muncul juga dua pegawai biro pajak di situ yang ikut terkejut bagaimana bisa Hanzawa mendapatkan uang Higashida. Higashida masih tak percaya dan mengecek rekeningnya di ponselnya. Ternyata dia sudah tak bisa login, aksesnya ditolak. Itu artinya kini semua uang Higashida sebanyak 120 miliar tak bisa lagi ia akses. 50 miliar sudah disita dan sisanya dibekukan oleh pihak bank. Higashida mengamuk, tapi Hanzawa dengan mudah bisa mengalahkannya. Higashida pun kini hanya bisa berteriak histeris. Bahkan saat ini ia tak bisa membayar tagihan di bar tersebut. Esok paginya Asano mendapat kabar dari kantor pusat kalau Hanzawa berhasil mengembalikan uang 50 miliar. Asano tampak ketakutan dan kini memintanya untuk menemuinya. Hanzawa dengan tenang menghadap Asano. Asano bertanya, "Bagaimana caranya kau bisa mengembalikan uang itu?" "Silakan berimajinasi," jawab Hanzawa. Ia tak mau membocorkan caranya. Asano terlihat sangat gugup, lalu Hanzawa berniat pergi. Tapi tiba-tiba Asano berkata, "Aku minta maaf. Tak seharusnya tanggung jawab itu kau yang tanggung. Ini semua kelalaianku," ucap Asano. "Kau yakin itu sebuah kelalaian? Bukan hal yang disengaja?" Hanzawa menyindir. "Aku sudah tahu semua dan akan melaporkan semuanya pada polisi," ujar Hanzawa. "Bahkan keluargamu akan tahu kejahatanmu." Tapi Asano memohon untuk tidak melakukan itu. "Waktu itu aku terjebak di investasi saham," jelas Asano. "Aku terlalu serakah hingga akhirnya aku membeli saham dan harganya anjlok hingga aku merugi 5 miliar. Jadi aku terpaksa mencari 5 miliar itu dengan membantu Higashida." Hanzawa tiba-tiba mencekik kerah Asano. "Aku tak peduli alasanmu dan aku tak ada waktu untuk bersimpati. Aku pasti akan menghancurkanmu." Hanzawa keluar dari ruangan Asano. Di
Di luar, tiba-tiba Hanzano berpikir sejenak. Lalu dia masuk lagi ke ruangan Asano. Ia pun lalu berkata, "Pindahkan aku ke kantor pusat sebagai wakil manajer di Divisi 2," ucapnya. Divisi 2 adalah divisi paling elit, tempatnya orang-orang cerdas ada di sana. Jika kau tak bisa mengabulkan keinginanku, maka penjara akan jadi tempat tinggalmu. Asano pun mau tak mau mematuhi keinginan Hanzawa. Dan satu hal lagi, kau berjanji akan berlutut di depanku dan meminta maaf jika aku bisa mengembalikan uang 50 miliar. Sekarang lakukanlah. Asano pun berlutut dan meminta maaf. Hanzawa lalu pergi meninggalkannya tanpa sedikit pun kata. Asano pun kini menghadap direktur eksekutif bernama Owada, memintanya memindahkan Hanzawa ke kantor pusat di Divisi 2. Owada juga sudah tahu tentang keberhasilan Hanzawa dan akhirnya menyetujui kepindahan tersebut. Tapi sayangnya, ujar Owada, kita sudah terlanjur merencanakan kepindahan Hanzawa ke Filipina. Jadi terpaksa harus ada orang yang menggantikannya. Maka Asano pun kini yang dipindahkan ke Filipina. Dia akan bekerja di sebuah pabrik di sana. Hanzawa pun kini resmi pindah ke kantor pusat Bank Tokyo Divisi 2. Dia berjalan memasuki kantor barunya itu. Di lorong, dia tak sengaja bertemu dengan direktur eksekutif Owada. Ingatannya kembali di saat ayahnya memohon-mohon pada seorang pegawai bank agar pabriknya jangan disita. Tapi pegawai itu bersikap dingin dan tetap menyita pabrik ayahnya. Hanzawa melihatnya. Ternyata dialah direktur Owada. Orang yang telah mencampakkan ayahnya hingga ayahnya frustrasi lalu mengakhiri hidupnya. 1 tahun pun sudah berjalan dan Hanzawa menjadi wakil manajer di Divisi 2 dengan karir cemerlang. Namun di tingkat atas, mereka sedang mengalami kepanikan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dikabarkan akan melakukan inspeksi pada Bank Tokyo Pusat dalam waktu 2 minggu ke depan. Presiden Direktur bernama Nakano merasa khawatir karena jika terbukti ada kinerja negatif di banknya, maka kredibilitas bank akan turun. Beralih pada Hanzawa, atasannya berkata kalau Direktur Owada mengundangnya untuk makan malam. Sudah 2 kali Hanzawa menolak undangan itu dan untuk ketiga kalinya rasanya sulit untuk menolaknya lagi. Kabar inspeksi dari BPK pun menyebar termasuk pada Hanzawa. Lalu malam harinya Hanzawa akhirnya memenuhi undangan Owada. Hanzawa menahan dirinya karena selama ini Owada Hanzawa anggap sebagai musuhnya yang telah membuat ayahnya meninggal. Owada menanyakan dari mana asal Hanzawa. Dia pun bercerita tentang dirinya di masa lalu ketika ayahnya pemilik pabrik tapi ia meninggal ketika Hanzawa masih SMP. Owada tampak santai saja mendengar cerita masa lalu Hanzawa itu. Terlihat dia tak ingat kalau dirinya pernah membuat seseorang mati karena dirinya. Esok harinya Hanzawa menerima berita besar untuk dirinya. Atasannya berkata Hanzawa ditunjuk untuk menyelesaikan kasus senilai 1,2 triliun. Kasus ini bermula dari salah satu peminjam di Bank Tokyo yaitu Hotel Iseshima yang pernah meminjam uang 2 triliun. Namun Hotel Iseshima ternyata merugi 1,2 triliun akibat kegagalan investasi dan akan dinyatakan bangkrut. Yang aneh adalah walaupun ada catatan hotel itu rugi 1,2 triliun, pihak bank tetap memberikan pinjaman 2 triliun. Padahal seharusnya jika ada peminjam yang punya hutang sebesar itu, bank pasti akan menolak memberi pinjaman. Hanzawa pun ditunjuk untuk menyelidiki keanehan ini. Dan yang mengejutkan, ternyata yang menunjuk Hanzawa untuk menyelesaikan kasus ini adalah Presiden Direktur Nakano langsung, pemimpin tertinggi Bank Tokyo. Hanzawa pun kini mendatangi Hotel Iseshima. Ia bertemu dengan manajer hotel itu bernama Hane. Hanzawa pun membujuk Hane untuk bekerja sama mencari jalan keluar. Tapi Hane tampak tak peduli dan berkata kegagalan 1,2 triliun adalah masalah kami, bank tak perlu ikut campur. Hanzawa merasa Hane ini tak bisa diajak kerjasama dan berkata, kalau begitu kembalikan uang 2 triliun yang pernah kami pinjamkan. Hane balik berkata, aku akan kembalikan uang itu jika para petinggi bank menyetujuinya. Hanzawa pun kini menelusuri bank cabang mana yang memberikan uang 2 triliun pada Hotel Iseshima. Bank yang dimaksud adalah Bank Tokyo cabang Kyobashi. Hanzawa segera datang ke sana dan hendak bertemu dengan manajer di sana yang bernama Kaise. Tapi dia dihadang oleh bawahan Kaise bernama Kozato. Kozato berkata, kami memberikan pinjaman 2 triliun pada Hotel Iseshima karena tidak ada laporan dari pihak hotel itu kalau mereka sedang merugi 1,2 triliun. Namun Hanzawa curiga, bagaimana mungkin pihak hotel tak memberikan laporan kerugian, padahal itu adalah salah satu syarat ketika akan meminjam uang. Kini Hanzawa pun mencari jalan lain. Ia menemui seorang mantan bagian keuangan Hotel Iseshima yang ternyata kini bekerja di tempat rongsokan. Dia bercerita, semenjak ada pinjaman 2 triliun itu, tiba-tiba dirinya dipecat begitu saja. Dan yang mengejutkan, menurutnya dia sudah memberikan laporan pada Kozato dan atasannya, Kaise, kalau Hotel Iseshima sedang merugi 1,2 triliun. Hanzawa pun segera mencari tahu kebenarannya. Malam harinya, orang keuangan itu meminta Kozato datang ke sebuah restoran. Dia pun bertanya, bukankah aku sudah memberikan laporan kerugian 1,2 triliun padamu? Dengan tenangnya Kozato berkata, ya, waktu itu memang ada laporan darimu, tapi atasanku memintaku untuk menutupinya. Tiba-tiba Hanzawa muncul dari meja sebelah. Ia dibantu temannya, Kondo, ternyata sudah merekam omongan Kozato tadi.
Hanzawa pun kini berkata, apa betul atasanmu yang menyuruhmu menutup-nutupi laporan itu? Di mana laporan itu sekarang? Kozato menjawab, laporannya ada di brankas bank, tapi malam ini akan diambil oleh atasannya. Hanzawa pun tanpa membuang waktu langsung menuju bank dan mengancam Kozato untuk ikut. Mereka pun berhasil mendapat nomor sandi pintu brankas dan langsung masuk ke dalam. Hanzawa segera mencari laporan kerugian Hotel Iseshima di antara tumpukan dokumen di dalam dus. Tapi di saat yang bersamaan, Kaise datang ke bank itu juga untuk mengambil semua dokumen tersebut. Hanzawa pun menyuruh Kozato untuk menutup pintu brankas. Sementara itu, Kaise sudah ada di dalam dan terkejut ketika Kozato ada di sana. Kozato beralasan ingin membantu membawa dokumennya. Kaise pun menyuruhnya untuk membuka pintu brankas. Setelah dibuka, ternyata Hanzawa dan Kondo menghilang. Ternyata mereka bersembunyi di celah di sisi dalam brankas. Akhirnya Hanzawa pun berhasil mendapat laporan itu yang ternyata sudah ditandatangani Kaise. Itu artinya Kaise terbukti bersalah karena sudah tahu ada laporannya tapi tetap mengizinkan pinjaman 2 triliun pada Hotel Iseshima. Esok harinya, kebetulan Owada meminta Hanzawa untuk menemuinya. Di ruangannya, Owada bertanya bagaimana perkembangan kasus Hotel Iseshima. Hanzawa pun tanpa takut membeberkan semuanya, termasuk adanya kebohongan yang dilakukan Kaise, menutupi adanya laporan kerugian Hotel Iseshima sehingga pinjaman 2 triliun berhasil mengalir ke hotel tersebut. Dan Hanzawa juga berkata, Kaise ini juga disuruh oleh atasannya. Owada dengan tenang berkata, itu artinya atasan Kaise adalah aku. Wah, aku rupanya jadi tersangka. Hanzawa tak termakan oleh sindiran Owada itu, lalu berkata, jika nanti saya menemukan bukti kalau Andalah pelakunya, maka Anda harus berlutut di hadapan saya. Sementara itu, kasus Hotel Iseshima sudah diketahui oleh BPK. Rombongan orang BPK pun mendatangi Bank Tokyo untuk meminta melakukan investigasi. Tak diduga, ternyata yang memimpin investigasi dari BPK adalah Kurosaki yang dulu ada di Biro Pajak. Mereka pun melakukan rapat investigasi dan Kurosaki mulai bertanya bagaimana bisa Hotel Iseshima mengalami kerugian 1,2 triliun. Hanzawa menjelaskan itu adalah kerugian yang hotel alami karena kalah berinvestasi. Tapi hotel itu bisa kembali bangkit dengan melakukan pembaruan pelayanan terutama sistem booking online yang nantinya bisa dilakukan oleh pelanggan hotel dari negara manapun. Sistem online itu akan dibuat oleh sebuah perusahaan IT bernama Nalusen. Kurosaki berkata, tapi itu tidak menutup fakta bahwa Hotel Iseshima mengalami kerugian 1,2 triliun. Jika pihak bank tak bisa menutupi kerugian tersebut, maka bank harus menyiapkan dana kompensasi sebesar 15 triliun. Tentu saja ini jadi pukulan menyakitkan bagi Bank Tokyo. Jika itu terjadi, maka saham Bank Tokyo bisa terguncang, kepercayaan masyarakat akan turun dan kemungkinan besar Presiden Direktur Nakano sebagai pimpinan tertinggi akan dipecat. Setelah itu, Hanzawa pun segera menemui Kaise dan memperlihatkan laporan kerugian Hotel Iseshima 1,2 triliun yang sudah ia tanda tangani. Kaise terkejut dari mana Hanzawa mendapat laporan itu, padahal baru semalam dia memindahkan satu dus dokumen ke tempat lain. Hanzawa berkata, ini akan menjadi bukti kalau kau bersalah karena tetap mengizinkan 2 triliun dipinjamkan pada Hotel Iseshima. Tapi ini bukan salahku, ujar Kaise. Atasanku yang menyuruhku melakukannya, dan atasan itu ternyata adalah Direktur Eksekutif Owada. Hanzawa pun kembali ke kantornya. Di sana seorang bawahannya berkata Hotel Iseshima punya beberapa aset yang jika dijual mungkin akan bisa menutupi kerugian 1,2 triliun itu. Hanzawa pun kembali mendatangi Hotel Iseshima. Dia bertemu dengan Hane lagi, tapi tiba-tiba seorang pria muncul. Dialah CEO Hotel Iseshima bernama Yuasa. Dia diangkat menjadi CEO oleh ayahnya sendiri yang merupakan presiden direktur dari hotel itu. Tapi saat ini ayahnya sedang sakit, maka dari itu jabatan CEO diserahkan pada Yuasa. Hanzawa berkata, apakah benar ada aset berharga yang jika dijual akan bisa menutupi kerugian 1,2 triliun? Aset itu adalah barang seni bernilai tinggi sekaligus sebuah museum seni milik keluarga Yuasa. Jika itu bisa terjual semua, maka sekitar 1 triliun bisa mereka dapatkan. Yuasa pun berkata akan mencoba membujuk ayahnya agar museum dan benda-benda seninya bisa dijual. Beralih di sebuah restoran, Owada terlihat sedang menelpon. Lalu ia duduk dan mengobrol dengan seseorang. Ternyata dia adalah Hane. Jelas terlihat mereka berdua bekerja sama dalam kasus Hotel Iseshima ini. Esok harinya Hanzawa mendapat telepon dari Yuasa tentang barang seni ayahnya. Ayahnya ternyata menolak barang seninya dijual. Rencana mereka untuk menutupi kerugian 1,2 triliun ternyata tak berjalan mulus. Hanzawa dan seluruh bawahannya pun kini bekerja lembur mencari aset-aset milik Hotel Iseshima yang bisa dijual dan totalnya harus mencapai 1,2 triliun. Beberapa properti seperti lapangan golf dan resort mereka coba kumpulkan dan hitung. Namun total keseluruhan aset itu hanyalah 500 miliar. Jam 2 pagi, akhirnya Hanzawa pun mendatangi Hotel Iseshima kembali untuk menemui Yuasa. Di sana, Hanzawa berkata, kita benar-benar butuh benda seni dan museum milik keluarga Yuasa untuk dijual juga. Hanzawa pun menyarankan ide gila pada Yuasa, yaitu Yuasa harus menjadi presiden direktur agar nanti bisa memutuskan untuk menjual museum dan benda-benda seni.
Yuasa kaget dan pesimis. Bagaimana bisa ayahnya sendiri ia pecat dari jabatan presiden direktur? Tapi Hanzawa meyakinkan inilah satu-satunya jalan jika Hotel Iseshima ingin selamat. Pagi harinya investigasi dari BPK dimulai lagi. Kurosaki pun bertanya, apakah kau berhasil membujuk presiden direktur Hotel Iseshima untuk menjual museum dan benda seni? Aku tak berhasil membujuknya, jawab Hanzawa. Tapi aku berhasil menjadikan Yuasa seorang presiden direktur, sehingga dia sendirilah yang menjual museum dan benda seni itu. Kurosaki terkejut dengan cara Hanzawa yang gila ini. Bagaimana bisa seorang presdir dicopot untuk menjual benda seninya sendiri? Namun ternyata pagi tadi di telepon, Yuasa bercerita, ketika aku mengusulkan untuk mencopot ayahku dari jabatan presdir, dia malah senang. Mungkin dia sudah lelah dan tua untuk mengurus hotel dan ingin bebas. Seluruh aset itu bernilai lebih dari 1,2 triliun, yang artinya Hanzawa berhasil menutupi kerugian. Tapi Kurosaki tak mau mengalah begitu saja. Dia berkata, bagaimana cara kalian nanti membuat Hotel Iseshima bangkit dari kebangkrutan? Hanzawa menjawab, kami akan membangun sistem online bekerja sama dengan perusahaan IT Nalusen. Tapi sayang, ujar Kurosaki, Nalusen kini terancam bangkrut. Hanzawa terkejut dan berlari melihat sebuah berita. Ternyata perusahaan Nalusen diduga menyalahi hak paten dan kini terancam bangkrut. Itu artinya Hotel Iseshima yang tadinya bisa bangkit dengan membangun sistem online terancam gagal. Keadaan semakin gawat ketika Hanzawa yang ingin bertemu dengan Yuasa tiba-tiba melihat Owada di hotel itu juga. Owada berkata, karena Hotel Iseshima terancam bangkrut dan Nalusen gagal diajak bekerja sama, maka aku menyarankan Hane diangkat menjadi presdir. Aku sudah berbicara pada BPK, mereka setuju untuk menunda Hotel Iseshima sebagai nasabah bermasalah selama setahun dan akan tetap diberikan pinjaman modal jika Hane menjadi presdirnya. Yuasa dan Hanzawa jelas tak setuju. Ternyata selama ini inilah yang mereka berdua incar. Hane mengincar posisi presdir dan Owada juga akan bisa menyingkirkan presdir Bank Tokyo, Nakano. Hanzawa pun meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan kebangkrutan Hotel Iseshima ini. Kalau begitu berlututlah padaku, ucap Owada dengan arogan. Hanzawa pun melakukannya. Demi agar dia bisa menyelesaikan kasus ini, dia rela berlutut di hadapan musuhnya sendiri. Malam harinya, Hanzawa dan kedua sahabatnya berdiskusi bagaimana caranya mengembalikan Hotel Iseshima agar kembali untung sehabis merugi 1,2 triliun. Setelah berdiskusi, lagi-lagi Hanzawa mendapat ide gila. Ia pun menemui Yuasa selaku CEO dan menyampaikan idenya ini. Agar Hotel Iseshima bisa bertahan, yang harus dilakukan adalah menyatu dengan hotel lain atau disebut merger. Yang paling mengejutkan Yuasa, Hanzawa menyarankan untuk merger dengan Hotel Foster, sebuah jaringan hotel berbintang dari Amerika. Yuasa menolak usulan itu karena itu artinya dia harus bergabung dengan saingan bisnisnya. Hanzawa menjelaskan Hotel Foster sudah punya banyak cabang dan sudah punya sistem online yang terintegrasi dengan seluruh cabangnya. Dengan bergabung dengan Foster, maka sistem online itu pun akan diterapkan di Hotel Iseshima. Jadi Yuasa tak akan perlu lagi perusahaan Nalusen. Cukup bergabung dengan Hotel Foster saja, maka sistem online pun akan didapatkan. Yuasa pun memikirkan hal ini dan meminta waktu untuk memutuskan. Hanzawa berkata, kita hanya punya waktu 2 hari sebelum investigasi hari terakhir dari BPK. Sementara itu, di rapat para pemimpin Bank Tokyo, mereka sedang membahas perkembangan Hotel Iseshima. Wakil Owada bernama Kishikawa berkata kalau Hanzawa sebaiknya dicopot saja dari tugasnya menangani kasus itu karena sepertinya dia akan gagal. Namun Owada sendiri menyanggah wakilnya itu dan berkata kalau Presdir Nakano pasti punya penilaian sendiri mengapa Hanzawa yang ditugaskan. Tentu saja, kalau Hanzawa gagal, maka nasib bank ini pun akan hancur dan Anda pasti akan bertanggung jawab, bukan? Tanya Owada setengah menyindir Presdir Nakano. Jelas terlihat kalau Owada memang sengaja ingin menyudutkan Presdir Nakano dan berharap Hanzawa akan gagal. Selama 2 hari ini, Hanzawa menunggu kabar dari Yuasa yang masih memikirkan apakah hotelnya bergabung saja dengan Hotel Foster atau tidak. Lalu datanglah Hane ke ruangan Yuasa. Hane berkata dia akan bertemu dengan Owada membicarakan dirinya yang akan menjadi presdir Hotel Iseshima agar hotel bisa diselamatkan. Yuasa hanya bisa menatap Hane dengan tajam. Sementara itu, Tomari selama beberapa hari ini sudah berbicara dengan pihak Hotel Foster agar penggabungan kedua hotel berjalan lancar. Namun demikian, keputusan final tetap ada di Yuasa sebagai presdir Hotel Iseshima saat ini. Malam harinya, Hane dan Owada bertemu sambil makan malam. Di sana mereka merayakan kemenangan yang akan terjadi di depan mata, yaitu esok hari. Mereka yakin ketika besok investigasi BPK dilakukan, Hotel Iseshima akan dianggap bangkrut, kecuali jika Hane jadi presidirnya. Esok paginya, investigasi hari terakhir oleh BPK pun dimulai. Kurosaki sudah tidak sabar ingin mengalahkan Hanzawa. Dia sudah yakin Hotel Iseshima akan ia masukkan pada kategori nasabah yang bangkrut karena telah kehilangan kerja sama dengan Nalusen. Namun Hanzawa memberikan penjelasan yang di luar dugaannya. Hotel Iseshima ternyata sudah bergabung dengan jaringan hotel terbesar di Amerika, Hotel Foster, dan sudah memiliki sistem online yang setara dengan Hotel Foster.
Dengan adanya sistem itu, Hotel Iseshima diprediksi akan membawa keuntungan yang besar ke depannya, sehingga hotel itu tidak akan masuk ke dalam kelompok nasabah Bank Tokyo yang bangkrut lagi. Buktinya adalah sebuah pesan SMS yang dikirim Yuasa pagi tadi, berisi kalau dirinya sudah bekerja sama dengan Hotel Foster. Kurosaki pun tak bisa berkutik, dia kalah langkah. Akhirnya BPK pun selesai dengan investigasinya dan menilai bahwa Bank Tokyo adalah bank yang kredibel tanpa masalah. Bagi Bank Tokyo, masalah sudah teratasi. Tapi bagi Hanzawa, ini semua belum selesai. Hanzawa tahu kalau otak dari semua masalah Hotel Iseshima adalah Owada, dan saat ini dia akan mengumpulkan bukti dan menyeret Owada. Kita beralih dulu pada Kondo, sahabat Hanzawa. Dia kini bekerja di perusahaan listrik bernama Tamiya Electric. Di sana ternyata dia menemukan sebuah catatan keuangan yang mencurigakan. Di salah satu bulan, dia menemukan 2 buku yang sama. Dan ketika diperiksa, ternyata kedua buku itu punya angka yang berbeda. Kondo pun curiga perusahaannya ini mendapat aliran dana gelap dari pihak tertentu. Karena penasaran, Kondo pun pergi ke bagian pajak untuk menelusuri aliran dana yang janggal itu. Kembali dari sana, ternyata Kondo menemukan ada dana 3 miliar masuk dari Bank Tokyo, dan hari itu juga ditransfer lagi ke sebuah perusahaan bernama Lafite. Kondo pun segera pergi ke perusahaan tersebut yang ternyata sebuah perusahaan di bidang fashion. Pemiliknya adalah seorang wanita. Kondo pun diam-diam mengikuti wanita tersebut. Di sebuah rumah mewah, wanita itu masuk ke dalamnya. Kondo terkejut ketika membaca papan nama di rumah itu, tertulis Owada. Ternyata wanita itu adalah wanita simpanannya Owada. Ia pun segera menelpon Hanzawa dan memberitahu semua temuannya itu. Kuat dugaan kalau Owada menggunakan kekuasaannya untuk mengalirkan uang ke Tamiya Electric kemudian ke Lafite. Ia sengaja menggunakan Tamiya Electric sebagai jembatan agar aliran dana itu tidak dicurigai langsung dari Owada ke wanita simpanannya. Beberapa hari kemudian, Bank Tokyo sedang mengadakan rapat dewan direksi dengan Hanzawa yang akan ditanyai mengenai Hotel Iseshima. Hanzawa pun masuk ke dalam ruangan, sudah duduk para pejabat tinggi bank termasuk Presidir Nakano. Hanzawa mulai memaparkan kasus Hotel Iseshima. Namun tanpa semua orang duga, Hanzawa mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia berkata, kasus Hotel Iseshima ini berawal dari disahkannya pinjaman 2 triliun padahal hotel itu sedang merugi 1,2 triliun. Setelah saya selidiki, ternyata ada pihak yang mencoba menutupi itu. Orang itu bernama Kaisei, seorang direktur cabang. Dan Kaisei ternyata disuruh oleh atasannya lagi, yaitu Owada. Seketika rapat menjadi gaduh. Mereka tak menyangka Hanzawa akan membeberkan borok atasannya sendiri. Hanzawa melanjutkan, Owada melakukan itu karena ingin menggulingkan Anda, Presidir Nakano. Bukan hanya itu, ternyata Owada juga mengalirkan dana 3 miliar pada Tamiya Electric untuk kemudian mengalirkan dananya lagi ke perusahaan Lafite, milik istri simpanan Owada. Saya pun menyelidiki perusahaan Lafite itu, dan ternyata Lafite adalah perusahaan bisnis yang punya hutang 1 miliar. Hanzawa berkata pada Owada, istri Anda pun meminjam uang dari rentenir untuk menutupi hutang itu. Namun bisnisnya justru semakin suram dan hutang semakin menumpuk hingga mencapai 10 miliar. Itu sebabnya Anda memberikan 3 miliar pada istri Anda untuk menutupi hutang itu. Owada marah dan menolak untuk mengakuinya. Namun Hanzawa sudah punya semua bukti aliran dana itu, juga semua data dari Lafite. Presidir Nakano tiba-tiba bertanya pada asisten Owada bernama Kishikawa. Kishikawa, apa kau tahu semua ini? Kishikawa tiba-tiba panik. Owada mencoba melarang Kishikawa untuk berbicara. Namun Kishikawa tahu tak ada gunanya lagi melindungi atasannya itu. Ia tahu semua kejahatan Owada. Ia pun bersaksi bahwa semua yang dikatakan Hanzawa adalah benar. Owada pun tak bisa berkutik lagi. Di hadapan para petinggi, kejahatan Owada kini sudah dibongkar habis-habisan. Hanzawa kini berkata, Owada, seperti janjimu waktu itu, jika aku bisa menyelamatkan Hotel Iseshima dan membuktikan bahwa kaulah pelakunya, kau harus berlutut di hadapanku. Sekarang berlututlah. Owada menahan rasa marah, malu, benci, dan semua emosi yang ada di dalam hatinya dan perlahan berlutut di hadapan Hanzawa. Hanzawa pun langsung pergi meninggalkan ruangan. Dengan terbongkarnya kejahatan Owada, ia pun dicopot dari jabatannya sebagai direktur eksekutif. Hanzawa pun kini sudah selesai membalaskan dendamnya pada Owada. Dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari drama Hanzawa Naoki. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar admin makin bersemangat untuk membuat alur cerita dari film atau drama keren lainnya. Oke, segitu dulu aja dari admin. Sampai jumpa di video